Perkenalkan, saya Muhammad Widiati Faiz selaku co-founder dan CEO dari CRSL. CRSL sendiri adalah suatu IP brand yang berdiri pada tahun 2017 dengan mengangkat 5 karakter hewan sebagai brandingnya. Untuk saat ini emang CRSL ini masih terpaku di medium retail dan apparel ya. Cuma ke depan kita emang pengen mengembangkan di suatu industri. Selain dari merchandise, kita pengen juga ngembangin ke entertain, mungkin bisa yang sekarang itu konser, terus mungkin kita juga akan ke movie series ataupun film, terus yang ke depan juga kita bakal ngembangin ke teknologi kemungkinan. Kami dari kelompok 3 Immersion melakukan FGD sebagai salah satu bentuk langkah awal dalam menentukan strategi yang tepat bagi carousel. FGD ini merupakan suatu kegiatan diskusi yang kami lakukan dengan konsumen carousel baik yang member maupun non-member. Dalam FGD ini, kami membahas mengenai kepuasan konsumen terhadap produk carousel dan survei untuk melihat keinginan konsumen terhadap produk carousel ke depannya. Melalui FGD ini, kami mendapatkan gambaran mengenai langkah strategik dengan melakukan analisis beberapa industri baru, diantaranya yaitu series, film, dan NFT. Ketiga industri ini bergerak dalam dunia digital sesuai dengan harapan konsumen carousel dalam melakukan FGD dengan kami. Maka dari itu, setelah dilakukan FGD, kami mendapatkan hasil bahwa konsumen carousel lebih memilih carousel melakukan diversifikasi melalui industri series, sehingga kami memutuskan program yang akan kami lakukan di carousel dengan mencoba menganalisis industri tersebut atau series dengan menggunakan analisis SWOT dan 5 Forces Porter. Alasan kami menggunakan analisis SWOT sebagai salah satu framework pada rencana strategis carousel adalah agar dapat membantu dalam menentukan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Kemudian, tanpa adanya informasi dari analisis SWOT ini, sulit bagi kami untuk dapat mengetahui potensi pasar, minat, dan peluang pasar di industri baru yang bisa dimanfaatkan. Dengan analisis SWOT ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi carousel adalah sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnisnya. Bagaimana sebuah perusahaan menjalankan strategi, misi untuk mencapai tujuan, yaitu visi perusahaan. Selain itu juga dimanfaatkan oleh para stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari perusahaan. Framework kedua yang kami gunakan dalam analisis industri baru pada carousel ini adalah 5 Forces Porter. Suatu perusahaan harus dapat mengetahui bagaimana posisi serta kekuatannya dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor. Dengan menggunakan metode analisis ini, suatu perusahaan dapat mengetahui kekuatan dalam menghadapi persaingan serta menentukan berbagai strategi termasuk dalam menentukan analisis strategi baru. Adapun analisis SWOT yang telah kami lakukan pada perusahaan ini, strength utama pada carousel ini adalah produk-produk yang dimiliki merupakan produk yang bervariasi, fashionable, dan update design. Kemudian, weakness utamanya adalah karakter yang diambil merupakan kartun yang mudah diterima oleh konsumen, namun story dari masing-masing karakter belum dapat memberikan kesan di benak konsumen selain dari keunikan dan visual karakternya. Opportunities utama adalah carousel bisa membuat sebuah cerita dari masing-masing karakter untuk memperkuat karakter dan brand mereka. Kemudian threat utamanya adalah para pemain dalam industri film memiliki pengenalan karakter yang sangat kuat sehingga mampu mengancam eksistensi karakter dari carousel. Kemudian, kami melakukan analisis SWOT terkait dengan industri series ini, di mana analisis yang kami lakukan didapatkan hasil bahwa strength dari industri series didapatkan sebagai sarana untuk pengenalan carousel lebih jauh ke masyarakat. Kemudian, didapatkan bahwa kelemahan utama dari industri series ini diperlukannya sumber daya yang kompleks seperti dibutuhkannya animator dan juga cerita yang supaya menarik untuk dilihat. Namun, hal ini memiliki peluang di mana bisa dijadikan untuk sebagai sarana soft selling yang diarahkan ke merchandise, kemudian bisa dilakukan untuk menarik konsumen baru. Nah, yang terakhir, ancaman dari industri series ini adalah cerita yang dibuat tadi jika tidak menarik, maka akan menimbulkan tendensi untuk tidak menariknya series yang dibuat.
Terlepas dari itu, kami juga melakukan analisis yang lebih dalam menggunakan analisis 5 Forces Porter. Kemudian, analisis 5 Forces Porter ini memiliki 5 poin utama, di mana yang di tengah adalah merupakan competitive rivalry. Hal ini merupakan kita melihat siapa pesaing utama dari serial animasi. Dari analisis ini kami mendapatkan kompetitor utama jika melakukan serial animasi adalah animasi Sinopal dan juga animasi Fernalta. Hal inilah yang membuat bagaimana caranya Carousel harus bersaing dengan kedua itu. Kemudian, untuk bersaing di industri tersebut, kami mempunyai 4 faktor pendukung untuk dia menjadi 4 faktor utama yang bisa mendukung Carousel sebagai pemenang di industri ini adalah yang pertama buyer power. Diketahui dari hasil FGD bahwa buyer power dari customer ini sangat kuat, terbukti ketertarikan mereka untuk nonton series yang dimiliki oleh Carousel sendiri dan ingin menontonnya secara online. Kemudian, dari sisi supplier power, Carousel sendiri pun sebenarnya sudah memiliki karakter dari yang mereka punya. Kemudian mereka mempunyai value dari karakter-karakter tersebut sehingga mudah untuk dilanjut sebagai sebuah cerita. Kemudian yang terakhir adalah threat of new entry, di mana untuk masuk ke industri series mereka membutuhkan brand positioning yang kuat dan juga karakter yang kuat. Carousel di sini posisinya sudah punya sehingga threat of new entry di industri ini bisa dibilang rendah. Yang terakhir, threat of substitution, di mana meskipun ada animasi Sinopal dan juga Fernalta, di sini banyak animasi yang sudah ada sehingga threat of substitution bisa dikatakan sebagai sedang. Selanjutnya, keenam key success factor yang harus diperhatikan Carousel jika mereka ingin memasuki industri series ini adalah: yang pertama adalah karakter. Karakter yang dimiliki oleh Carousel sudah memiliki value yang sangat kuat, serta keunikan tersendiri. Selanjutnya, yang kedua, Carousel memiliki brand positioning yang kuat, karena mereka merupakan IP brand yang menjual beberapa merchandise, sehingga Carousel memiliki keuntungan di mana akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah monetisasi. YouTube sebagai saluran distribusi yang akan digunakan ini akan memberikan sumber pemasukan tambahan bagi keuangan Carousel. Lalu yang keempat, merchandising. Melalui series, Carousel akan lebih dikenal masyarakat sehingga akan membantu dalam penjualan merchandise Carousel. Lalu yang kelima adalah kreativitas. Kreativitas yang dimaksud di sini adalah pembangunan cerita yang ringan dan akan memberikan moral value yang akan menjadi kunci series ini diterima oleh masyarakat. Yang keenam adalah inovasi, merupakan salah satu kunci yang penting dalam menyatukan karakter dalam suatu cerita dan suatu series supaya menjadi suatu cerita yang padu. Terus untuk kesan-pesan dari immersion MMUGM di kelompok 3 ini cukup semangat dan keingintahuan serta semangat belajar itu cukup baik ya, sehingga kemarin sempat saya kasih beberapa tugas itu bisa dikerjakan dengan cukup maksimal dan mereka juga memberikan saran dan juga masih cukup sepertinya berkontribusi buat si RSL ke depannya. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Semangat buat kelompok 3.